Shalom untuk kita semua, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat tumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, banyak dosa yang kami perbuat, kiranya ampunilah. Terpuji termulia nama-Mu hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, bagaimana kabar kita hari ini Bapak Ibu? Sebelum saya membacakan firman Tuhan, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riris Marpaung, saya kelas 10 4. Baiklah, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat 20, yaitu anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Raja Salomo mengatakan, seorang anak laki-laki dapat bijak tetapi bisa juga bebal. Kedua karakter tersebut saling bertentangan satu sama lain, bagaikan dua kutub yang saling bertentangan satu sama lain. Seorang anak yang bijak bisa disamakan dengan anak yang berhikmat, tetapi seorang anak yang bebal bisa disamakan dengan anak yang durhaka. Sama halnya seperti durhaka kepada ibunya dan membuat hati ibunya terluka. Sifat-sifat tersebut bisa terjadi dalam anak-anak Tuhan karena berbagai sebab terjadi dalam kehidupannya. Seorang anak laki-laki yang bijak menggembirakan dan mendatangkan sukacita bagi ayahnya. Apakah kita sudah menggembirakan dan mendatangkan sukacita bagi kedua orang tua kita, atau sebaliknya kita cuma membuat hati mereka hancur terluka karena sifat dan perilaku yang kita lakukan selama ini? Sama halnya juga kita membuat hati Bapa surgawi kita sakit karena perilaku dan tingkah laku yang kita lakukan selama ini. Demikian juga, apakah kita sudah menjadi orang yang bebal, yang tidak mau menaati peraturan dan perintah yang diberikan Tuhan kita, yang memelihara dan merawat kita hingga pada saat ini? Sama halnya seperti seorang ibu yang menjaga, merawat, membesarkan seorang anak hingga besar. Apakah kita telah menjadi anak yang melakukan perintahnya? Hanya kita sendiri yang dapat mengetahui diri kita sendiri. Biarlah kita juga menjadi anak-anak yang bijak dalam menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dan dapat berusaha untuk menggembirakan dan mendatangkan sukacita bagi kedua orang tua kita. Kita juga sebagai seorang anak harus dapat menggembirakan dan mendatangkan sukacita bagi kedua orang tua kita. Dan janganlah sesekali kita mendatangkan kesedihan bagi kedua orang tua kita yang membuat hati mereka terluka karena sikap, perilaku, dan tingkah laku yang sering kita lakukan. Kiranya Tuhan dapat mencampurkan tangannya untuk kita agar kita dapat berubah dan dapat mendatangkan sukacita bagi kedua orang tua kita. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam firman Tuhan ini yaitu, biarlah kita menjadi anak-anak yang mau mematuhi perintah kedua orang tua kita dan kita dapat mendatangkan sukacita, kegembiraan bagi kedua orang tua kita. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan kasih karunia yang masih Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang dapat menggembirakan dan mendatangkan sukacita bagi kedua orang tua kami Tuhan, agar kami layak disebut anak Tuhan. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan ampunilah, biar tidak terhalang kasih karunia yang hendak Kau berikan kepada kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, hari ini, esok,
kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.